Yo, what's up guys? Kembali lagi di channelku ini. Semoga kalian yang nonton sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dan buat kalian yang belum nonton dua videoku yang sebelumnya, bisa kalian tonton terlebih dahulu agar kalian paham untuk kontenku selanjutnya seperti apa. Lalu juga ini aku mau gacha. Bukan gacha sih. Ini ada bonusan gratisan penalti ya. Dan aku mau review pemain-pemain yang baru di versi yang sekarang ya, karena kan ada penambahan pemain nih. Buat ini info buat kalian yang ketinggalan dan belum dapat pemainnya, bisa kalian tahu dan bisa kalian coba nih triknya. Nih, beberapa ada yang sudah ditambahkan oleh Konami. Aku akan mereviewnya ya guys. Dan buat kalian yang belum komen atau subscribe lah, yang penting subscribe lah biar semangat, bisa buruan subscribe ya. Oke, yang jadi bintang utamanya di event penalti ini pemainnya itu Serginho ya. Ini dari Brasil dan tuh gaya bermainnya spesialis umpan silang guys. Ini yang suka klub-klubnya bapak-bapak nih, klub AC Milan bisa angkut nih. Ini aku mau ngincer ini nih, ini target utama lah. Dan semuanya kan juga pasti ngincer Serginho ini. Oke, lalu yang kedua ada ini Riquick Puig. Anjir, ini tingginya pendek sekali anjir. 169 loh, di bawah 170. Ini kayak pemain Asia ya. Karena untuk di Eropa ini sekedar info aja, kalau pemain yang tingginya di bawah 170 itu kurang sih. Tapi ini untungnya ini pemain ini profesional sih. Karena ya banyaknya persaingan sih kalau untuk dari sekedar tinggi, apalagi khususnya untuk kiper itu di Eropa tinggi, harus wajib tinggi sih. Ya untuk pemain Barcelona ini agak pendek ya, 169. Nah kalau Cody Gakpo ini 189, tapi ya bukan tapi ini memang yang dicari sih, ini tinggi gitu loh. Cuma di kali ini aku mau targetnya si Serginho ya guys. Buat kalian yang pengen dapet Serginho, bisa kalian coba triknya ini, nggak apa-apa. Atau kalian punya trik sendiri nggak apa-apa. Oke, langsung aja ini Serginho di bawah. Langsung aja. Berarti ini juga, pokoknya sisa 6 pemain ya guys. Aku sisa 6 pemain. Dan posisi Serginho aku taruh di bawah sendiri ya. Oke, aku mau coba dulu, mau rombak-rombak untuk posisinya di mana. Balik lagi aja yang seperti tadi ya. Jadi Serginho di bawah ya, karena tadi udah aku rombak posisinya di atas. Ini Serginho terus, kalian bisa pencet-pencet. Oke, langsung aja kita ngaca. Satu kali batal aja ya guys. Oke, langsung boom. Untuk Tony Adam dan Beckham aku udah dapet ya. Boom. Kan, ini siapa ini? Fix ini kalau lihat animasi gini, kalau kita gacha di event epic itu seneng gitu loh guys. Cuma sayangnya ini event gratisan pemain penalti gitu loh. Andaikan kalau di event epic udah dapat gini satu kali gacha. Jir, sumpah ini kita langsung mikirnya Konami baik. Nyatanya nggak seperti itu ya guys. Oke, nggak kan? Fix dapat Serginho. Itu mungkin bisa kalian tiru. Oke, tingginya ya 181, cuma ya usianya yang diambil Konami 32 tahun ya. Udah OTW pensiun sih. Tapi nggak apa-apa, ini buat kalian yang suka main crossing atau gimana bisa pakai ini ya. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Ada pemain epic baru yang dihadirkan untuk minggu-minggu selanjutnya. Ya, untuk pembahasan yang pertama, ini kalian yang tunggu-tunggu. Kan aku udah di kontenku selanjutnya kan sudah ngasih info kalau kalian yang ada pemain yang kalian incar itu tabung koin terlebih dahulu buat yang kalian bukan Sultan, ingat. Jadi untuk di tanggal 5 Mei ini akan ada Eropa midfielder
dan posisi ada beberapa posisi pemain yang diganti ya. Contoh seperti Dennis Bergkamp ini sebelumnya itu yang keluar itu sebagai posisi SS ya, atau penyerang bayangan. Tapi untuk kali ini sebagai AMF atau gelandang serang. Dan ada pemain yang terbaru dihadirkan oleh Konami, itu si Marco Reus nih. Dan ada pemain juga asal Jepang ya, Shinji Kagawa. Jadi 3 pemain ini siapa yang kalian incar ya? Ingat ya, ini masih ada event epic lagi. Jadi selama 2 minggu kita akan dihadirkan full epic. Jadi siapkan koinmu dari sekarang. Lalu untuk yang kedua, itu di 8 Mei ada Eropa Attackers. Dan posisinya itu si Ruud Gullit ini SS sama kayak sebelumnya ya kalau nggak salah ya. Kalau misalnya aku yang waktu tema negara itu loh. Dan ada si Raul untuk posisi CF. Lalu untuk yang ketiga ada Franck Ribéry sih maksudku. Ya 3 pemain ini siapa yang kalian incar? Ini 2 ini bagus sih. Kalau saranku ya mending kalian gacha di tanggal 8-nya ini. Ada si Ruud Gullit dan si Franck Ribéry ini. Ini bagus ini buat kalian yang suka ngumpulin pemain epic yang bagus-bagus, bisa kalian dapat ini. Lalu ketiga itu ada epic juga untuk di hari Seninnya di tanggal 12 Mei. Seperti yang aku bilang, ini nanti mulai dari sekarang itu nanti sampai 2 minggu ke depan itu akan ada event epic bagus-bagus guys. Jadi ingat ya, aku sudah bilang tabung koinmu. Ingat masih ada kalau misalnya epic yang kalian incar di tanggal 12 Mei. Jadi kalian ada kesempatan menabung koin lah selama 2 minggu gitu. Nah ini Itali midfielder ya, itu ada si Matheus ini sekarang posisinya IMF ya. Kalau nggak salah itu sebelumnya, aku seingatku ya, kalau salah bisa kalian komen di bawah. Itu posisi Matheus sebagai DMF ya. Ini cuma Matheus yang versi Inter Milan. Lalu ada si Donadoni bagian LMF ya. Lalu ada juga Veron ya, ini yang agak kecewanya. Veron itu sebelumnya dikonfirmasi Konami itu sebagai posisi DMF guys. Cuma ternyata akhirnya ya pas dikeluarkan posisi CMF gitu loh. Ini mungkin buat kalian agak kecewa sih, karena kan kalian juga pasti butuh pemain jangkar kan. Ingat, aku udah tahu ini bisa baca pikiran kalian. Kalian butuh pemain jangkar kan. Jadi si Veron ini cuma sebagai CMF. Dan pastinya ini sebagai ada 2 posisi yang cocok buat Veron. Ini mungkin ya sebagai orkestrator, kalau enggak perusak sih. Itu sih feelingku. Dan yang terakhir setelah 2 minggu itu hari terakhirnya itu di tanggal 15 Mei guys. Ini ada event epic AC Milan. Ya buat kalian yang suka ngumpulin klub bapak-bapak, angkut nih. Jadi di tanggal 15 Mei itu yang hadir ada kiper GK. Buat kalian yang belum dapat nih, yang untuk yang ketinggalan seperti eventnya Peter Cech, Hugo Lloris atau Buffon waktu itu nggak dapat, sudah ngaca dan kalian bukan Sultan, itu bisa kalian gacha sekarang ya. Itu ada si Christian Abiati nih. Lalu ada si Frank Richards. Cuma ini yang kecewanya ya guys. Ini pasti kalian kecewa. Pasti nunggu kan, nunggu Frank Richards jangkar. Ternyata guys, Richards ini posisinya sebagai destroyer. Ingat, sebagai perusak. Aduh kecewa banget sih. Cuma nanti dibuat CB ya bisa juga ya. Cuma ya sebagai perusak juga. Harusnya aku juga pengen dapat Frank Richards yang sebelumnya itu loh. Itu kan posisi center back tapi kayak bermainnya pembangun serangan.
bagus sih sebenarnya, cuma ini dikeluarkan Konami cuma gak sesuai harapan. Anjir lah Konami ini, sumpah. Jadi buat kalian yang ngincar Frank Richard, ya kalian kecewa nggak apa-apa, karena ini bukan pemain jangkar ya yang dikeluarkan ya. Lalu untuk yang ketiga itu ada Massimo Odo, posisi RB ya. Dan ini aku masih belum tahu, sepertinya sebagai back sayap menyerang ya untuk Massimo Odo ya. Jadi segitu aja guys dari kontenku kali ini. Buat kalian mau incar pemain epic yang mana guys, di tanggal berapa, komen di bawah ya. Dan mungkin kalian waktu mau gacha ada triknya, bagilah ya. Oke. Jadi gitu, buat kalian yang belum like, komen, dan subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu. Dan mau komen, silakan komen, oke? Pasti aku akan tanggapi komen kalian semuanya. Oke, see you next video ya guys.